Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Alina Fauzia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syekhona Khalil, Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar manajemen tentang penyusunan personalia yang mana dibimbing oleh Bu Fia Tirta Al-Sabet. Baik, langsung saja kita beralih pada pembahasan yang pertama mengenai latar belakang penyusunan personalia, yaitu manajemen adalah proses mengatur kegiatan atau perilaku seseorang sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan dalam sebuah manajemen itu haruslah melaksanakan fungsi personalia yang mana dikaitkan dalam fungsi pengarahan untuk mengarahkan manusia dalam mencapai tujuan bersama. Dan fungsi personalia itu juga berhubungan dengan fungsi organisasi. Baik, di sini terdapat rumusan masalah yang harus kita hadapi. Yang pertama mengenai pengertian penyusunan personalia, yang kedua terdapat tujuan dan fungsi personalia, dan yang ketiga bagaimana proses penyusunan personalia, dan yang keempat yaitu bagaimana sifat-sifat penyusunan personalia. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas secara detail tentang penyusunan personalia. Yang pertama, apa itu penyusunan personalia atau disebut juga dengan staffing? Penyusunan personalia merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang berfokus pada sumber daya manusia atau SDM, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan untuk memastikan suatu organisasi itu memiliki tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuannya. Adapun tujuan utamanya penyusunan personalia yaitu untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, termotivasi, dan produktif untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Baik, di sini lanjut dengan pembahasan yang kedua yaitu tujuan personalia. Adapun tujuan-tujuan personalia yaitu yang pertama, untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menjaga hubungan antara perusahaan dan karyawan. Itu tujuan pertama tentang personalia. Dan yang kedua yaitu mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi karyawan dengan memberikan pelatihan atau pengembangan karir. Yang keempat yaitu memenuhi hak dan kewajiban karyawan untuk memastikan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Lanjut dengan fungsi penyusunan personalia. Di sini terdapat fungsi penyusunan personalia dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu untuk atau sebagai perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, yakni SDM, memberikan kompensasi dan tunjangan, terus mengurus kesejahteraan karyawan, serta menangani mutasi dan pemutusan hubungan kerja. Lanjut dengan pembahasan proses penyusunan personalia. Adapun proses penyusunan personalia itu ada 7. Yang pertama tentang perencanaan sumber daya alam atau perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini haruslah terdapat dalam proses penyusunan personalia. Yang kedua, terdapat penarikan. Yang ketiga yaitu seleksi dan rekrutmen. Terus terdapat pengenalan dan orientasi, latihan-latihan dan pengembangan karir terhadap karyawan. Terus terdapat penilaian pelaksanaan
kinerja atau kerja, dan yang terakhir yaitu pemberian balas jasa dan penghargaan. Adapun sifat-sifat penyusunan personalia yaitu yang pertama, penyusunan personalia adalah fungsi manajerial yang sangat penting karena berfungsi atau tidaknya suatu manajemen itu sangat bergantung pada tenaga kerja karyawan. Dan yang kedua itu penyusunan personalia adalah kegiatan yang sangat meresap di dalam suatu manajemen karena penyusunan personalia ini dijalankan oleh semua manajer dan dalam semua kegiatan bisnis. Dan yang ketiga yaitu penyusunan personalia adalah kegiatan yang sangat berkesinambungan karena fungsi ini sangat penting di dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan untuk mendapatkan tujuan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, penyusunan personalia membantu menempatkan orang yang tepat dipekerjakan pada tempat yang tepat. Dapat dilakukan dengan efektif melalui prosedur rekrutmen yang tepat yang telah ditetapkan di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu penyusunan personalia dapat dilakukan oleh semua manajer tergantung pada sifat bisnis, ukuran organisasi, kualifikasi, dan keterampilan seorang manajer. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan personalia yaitu penyusunan personalia merupakan salah satu fungsi dari manajemen yaitu berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja. Dan penyusunan personalia itu dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan struktur organisasi yang melalui tahap-tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif. Penyusunan personalia itu juga merupakan proses yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Dengan melakukan penyusunan personalia yang efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan citra organisasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun pemahaman yang kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak presentasi kali ini. Saya mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.